Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati dengan NIM 1830105070 dari Tadris Matematika Yayan Batu Sangkar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitunya garis bilangan real. Yang akan kita pelajari dari garis bilangan real ini yaitu yang pertama, definisi garis bilangan real, yang kedua, teorema garis bilangan real, dan yang ketiga, contoh soal dari garis bilangan real. Yang pertama kita masuk yaitu garis bilangan real. Interpretasi geometri yang umum dan mudah untuk sistem bilangan real adalah garis bilangan real. Pada garis bilangan real, nilai mutlak A dari unsur A di R dianggap sebagai jarak dari A ke pusat 0. Jadi, kita gambarkan ialah seperti ini. Baik dari A ke 0 atau dari min A ke 0, maka dinyatakan nilai mutlak A, karena jarak ke 0 tetap terhitung A, walaupun ada bilangan negatif. Jadi, untuk sembarang bilangan real apapun, misalnya 2 dengan min 2, maka kita akan tetap dapatkan jarak ke 0 yang sama, yaitu 2. Begitupun juga dengan 10/3 dengan min 10/3. Jaraknya akan tetap sama, yaitu 10/3. Lebih umum lagi, jarak antara unsur X dan Y di R adalah nilai mutlak min X kurang Y. Jika kita gambarkan ialah seperti ini. Apapun nilai X dan Y-nya, bisa sembarang kita dapatkan nilai mutlak min X kurang Y. Jarak antara titik X dan titik Y pada garis bilangan real. Bila diberikan bilangan real A, maka bilangan real X dikatakan dekat. Dengan A seharusnya diartikan bahwa jarak antara keduanya, nilai mutlak X dikurang A, ialah kecil. Jadi kita akan sering membahas jarak yang sangat dekat, karena yang memiliki arti pada pembuktian teorema selanjutnya nanti, kita akan selalu berbicara dengan bilangan real positif yang sangat dekat dengan suatu bilangan real tertentu. Kita lihat lebih lanjut bagaimana bisa ada bilangan real yang sangat kecil. Definisi untuk lingkungan epsilon untuk bilangan real A. Definisi 23.7. Misalkan A elemen R dan epsilon besar dari 0, maka lingkungan epsilon dari A ialah himpunan, di mana epsilon A adalah bilangan yang sangat kecil. V epsilon sama dengan X, ialah himpunan X elemen dari R, nilai mutlak X kurang A kecil dari epsilon. Untuk himpunan A elemen R, pernyataan dimuat di lingkungan epsilon A ekuivalen dengan pernyataan X kurang A lebih besar dari minus epsilon dan kurang dari epsilon, atau X lebih besar dari A dikurang epsilon dan lebih kecil dari A ditambah epsilon. Maksud dari X di sini, X berada di lingkungan epsilon dari A. Jika kita gambarkan ialah seperti ini. Dikatakan X berada di lingkungan epsilon dari A karena dia berada di lingkaran ini atau di lingkaran ini. Ketika dia berada di luar A ditambah epsilon atau A dikurang epsilon, berarti dia dikatakan tidak lingkungan epsilon dari A. Dapat dilihat bahwa persekitaran juga disebut dengan kitaran.
Selanjutnya kita lihat teorema 2.38. Misalnya A, epsilon R, misalkan A elemen R bilangan X termuat di dalam lingkungan epsilon A untuk setiap epsilon besar dari 0, maka X sama dengan A. Kita lihat bukti, bila X memenuhi nilai mutlak X dikurang A kecil dari epsilon untuk setiap epsilon besar dari 0, maka kita lihat dari teorema 2.29 diperoleh bahwa nilai mutlak X dikurang A sama dengan 0, di mana X-nya sama dengan A. Bila A di R sehingga 0 kecil dari A epsilon untuk setiap epsilon positif, maka A sama dengan 0. Kita masuk kepada contoh soal. Misalkan U himpunan X di mana X lebih besar dari 0 dan kecil dari 1. Bila A elemen U, misalkan epsilon bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A, maka lingkungan epsilon A termuat di U. Jadi setiap unsur di U mempunyai lingkungan epsilon termuat di U. Dengan kata lain, lingkungan epsilon A subset dari U atau subhimpunan dari U. Kita ambil sembarang untuk nilai A sama dengan 1/3. Itu berarti bahwa kita ganti nilai A-nya yaitu lingkungan epsilon 1/3 subset dari U. Epsilon adalah bilangan terkecil dari 1/3 atau 2/3. Kenapa 2/3? Karena tadi dikatakan bahwa epsilon bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A. Karena tadi A kita misalkan dengan 1/3, maka didapatlah 1 dikurang 1/3, maka hasilnya 2/3. Maka dari itulah epsilon adalah bilangan terkecil dari 1/3 atau 2/3. Maka lingkungan 1/3 dari 1/3 himpunan X di mana 0 kurang dari X kurang dari 2/3. Dari mana kita dapatkan? Kita lihat dari definisi lingkungan epsilon yang ada di awal tadi. Karena semua nilai X pada lingkungan ini berada di U tadi, maka bisa kita katakan bahwa lingkungan 1/3 ini disebut dengan subset dari U atau subhimpunan dari U. Untuk mencek atau mentes bisa dicoba lagi dengan nilai A-nya sama dengan atau 1/6, 1/5 atau yang lain-lainnya. Dengan contoh soal garis bilangan tadi, maka itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.